Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta anak-anak jangan lupa untuk selalu menggunakan masker saat keluar rumah dan mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Anak-anak juga jangan lupa absen online-nya ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, anak-anak wajib memulainya dengan berdoa. Marilah kita berdoa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah, anak-anak diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyerap materi kita hari ini ya. Amin. Hari ini kita sudah memasuki pembelajaran yang kelima. Anak-anak akan mempelajari yang pertama, bermain tarik-tarikan, lalu kegunaan dan wujud benda, dan yang ketiga adalah mematuhi aturan. Yuk kita simak pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ada percakapan antara Benny dan Ibu. Selamat sore, Bu. Selamat sore juga, Benny. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu? Ada, Benny. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang. Iya, Bu, aku sudah siap. Bagaimana, Benny? Kita berangkat sekarang? Baiklah, ayo. Ibu, kami berangkat dulu ya. Benny tidak minum dulu. Tidak usah, Bu. Terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu. Iya nak, hati-hati di perjalanan ya. Iya Bu. Lalu mereka menyalami ibu. Nah, apa isi teks percakapan yang Bu Guru bacakan tadi anak-anak? Nah, isinya adalah tentang Benny yang menjemput Udin sebelum ke rumah Edo. Nah, tugas untuk anak-anak nanti sambil mendengarkan Bu Guru membaca, anak-anak juga menyimak teks percakapan antara Benny, Udin, dan Ibu ya. Lalu sekarang setelah anak-anak membaca teks percakapan, anak-anak pastinya sudah pernah Bu Guru terangkan materi tentang permainan tarik-tarikan ya. Permainan tarik-tarikan, siapa yang pernah bermain tarik-tarikan dengan temannya seperti pada gambar? Ya, permainan tersebut itu dilakukan dengan orang yang genap. Jadinya misalnya lawannya 2 juga saingannya juga 2 sama-sama. Jadi misalnya 3 dengan 3, 4 dengan 4 harus sama ya. Jadi adil. Permainan tarik-tarikan itu cara bermainnya membagi 2 kelompok sama banyak. Semua anggota saling memegang tangan. Lalu di antara 2 kelompok diberi garis pembatas. Kedua kelompok saling menarik ketika aba-aba diberikan. Kelompok yang menang adalah kelompok yang mampu menarik lawan sampai melewati garis pembatas gitu. Lalu aturan dalam permainan tarik-tarikan adalah biasanya yang pertama, memulai ketika sudah ada aba-aba, biasanya peluit. Lalu yang kedua, jumlah anggota untuk masing-masing kelompok harus sama atau imbang. Lalu anak-anak setelah mempelajari tentang permainan tarik-tarikan yang biasanya anak-anak lakukan saat bertemu dengan teman-teman, sekarang anak-anak pasti juga tahu permainan tarik-tarikan itu kan biasanya ya dilakukan dengan tarik-tarikan tangan ya kan, tapi beda lagi dengan permainan tarik tambang. Tapi itu permainan yang hampir sama. Tarik tambang biasanya menggunakan apa anak-anak? Iya, menggunakan tali. Tali itu termasuk benda padat. Sekarang anak-anak coba kita mengulas kembali benda-benda dan wujudnya. Benda-benda itu ada berapa macam anak-anak masih ingat? Ada 3, benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekarang anak-anak akan mempelajari kegunaan benda dan wujudnya. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Kita mandi butuh air.
kita menulis butuh pensil. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Ya, anak-anak pastinya kalau mau mandi berarti butuh air. Terus butuh apa lagi? Ya, kegiatan kita kan butuh meja, butuh sapu, almari, buah, minyak, penggaris, terus kursi, balon, tas, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan benda-benda. Ada yang benda padat, benda cair, dan benda gas. Anak-anak masih ingat? Ya, perbedaannya benda padat yang mana, benda cair yang mana, dan benda gas yang mana. Pasti anak-anak sudah bisa. Nah, sekarang sesuai gambar yang Bu Guru berikan pada atas kolom itu, yang pertama itu ada gambar sapu. Sapu termasuk benda padat, penggaris benda padat, lemari benda padat. Terus apa lagi? Meja termasuk benda padat, kursi juga benda padat. Lalu sekarang ada sirup termasuk benda cair. Udara dalam balon benda gas, udara dalam ban sepeda benda gas, kopi benda cair, air susu benda cair, minyak benda cair juga, simpai benda padat, keranjang buah benda padat, tas benda padat juga, serta yang terakhir adalah gambar sepatu. Itu sepatu berarti termasuk benda padat. Anak-anak sudah paham ya? Lanjut. Nah, di situ ada gambar Udin, Edo, Lani, Siti sedang berpamitan dengan kedua orang tua. Ya, kedua orang tua Edo. Mereka melambaikan tangan tanda berpamitan. Anak-anak biasanya selain melambaikan tangan, anak-anak sebelum melakukan kegiatan tersebut adalah anak-anak melakukan kegiatan jabat tangan atau salaman untuk berpamitan. Jadi anak-anak pasti ketika sebelum bermain atau keluar rumah, anak-anak pamitan dulu ya ke orang tua agar orang tua tidak khawatir, seperti pada gambar. Nah, Benny dan teman-temannya sedang berpamitan pulang kepada keluarga Edo. Jadi ketika berpergian kita harus berpamitan seperti yang dilakukan Benny dan teman-teman, dengan jabat tangan, dengan pamitan, dengan berbicara, ataupun dengan melambaikan tangan ya. Lalu anak-anak, sesuai gambar tadi itu kan menjadi salah satu contoh mematuhi aturan. Kan anak-anak pada pembelajaran yang lalu itu sudah mempelajari tentang aturan-aturan yang ada di rumah. Sekarang bagaimana caranya anak-anak mematuhi aturan tersebut agar anak-anak menjadi anak yang disiplin ya gitu. Misalnya sekarang mematuhi aturan sangat penting dimanapun kita berada. Peraturan berguna untuk mengatur hidup kita agar tertib dan disiplin, tidak sembrono dan tidak semrawut gitu loh. Terus anak-anak, contoh sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Yang pertama, menyapa dengan senyum. Menyapa dengan senyum itu misalnya melihat bapak ibu guru lewat, anak-anak jangan diam, anak-anak harus menyapanya. Tidak harus dengan memanggil, tapi dengan senyuman juga bisa. Dengan memanggil lebih baik. Misalnya lagi anak-anak melewati orang yang lebih tua, atau lewat depan rumah orang, atau melihat orang, anak-anak melewatinya, anak-anak jangan diam aja, anak-anak harus menyapanya. Biasanya kalau orang Jawa bilang nuwun, nyun sewu, seperti itu. Lalu yang kedua, pamit ketika hendak bepergian. Anak-anak, ini yang wajib anak-anak lakukan juga adalah pamit. Pamit itu adalah suatu hal yang wajib karena agar orang tua atau orang di rumah tidak khawatir atau tahu kondisi anak-anak saat bepergian itu pergi kemana. Jadi orang tua itu tenang, seperti itu. Berpamitan bisa dengan jabat tangan, lalu ngomong, Pak, Bu, saya pamit ya, mau kemana, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah duduk dengan sopan.
Biasanya anak-anak kalau duduk itu harus sopan. Sopannya gimana? Ya posisinya kalau misalnya anak putri jangan terlalu terbuka kakinya, terus agak menutup. Terus anak putra kakinya, anak putra atau putri sama aja. Misalnya kakinya tidak boleh naik ke atas meja atau dinaikkan ke kursi, tidak sopan ya. Nah, lalu anak-anak setelah itu contoh sikap yang menunjukkan tidak mematuhi aturan, misalnya satu, tidak merapikan peralatan setelah bermain. Jadi setelah bermain peralatannya masih berantakan, itu tidak boleh. Lalu bermain sampai larut malam. Nah, bermain sampai larut malam misalnya anak-anak pergi pamit kemana tapi akhirnya pulangnya terlalu malam sehingga membuat orang tua atau orang satu rumah menjadi khawatir. Itu tidak boleh dilakukan ya, itu merupakan contoh sikap yang tidak mematuhi aturan. Nah, sekarang setelah anak-anak mempelajari pembelajaran kelima, anak-anak sekarang mendapatkan tugas dari Bu Guru. Tugasnya adalah yang pertama, buatlah video membaca teks pada buku paket halaman 95 saja ya, yang berjudul kegunaan benda. Lalu yang kedua, sebutkan sikap-sikap yang menunjukkan kegiatan mematuhi aturan rumah seperti yang sudah Bu Guru contohkan tadi. Sebutkan sikap-sikap yang menunjukkan kegiatan mematuhi aturan rumah. Anak-anak tolong kerjakan tugas tersebut pada buku tulis tematik ya. Dan jangan lupa kerjakan tugas tersebut dengan jujur dan ikhlas ya. Jangan dikerjakan oleh orang lain karena lebih baik kita mengerjakan sendiri hasilnya biasa aja tapi anak-anak pasti bangga daripada dikerjakan oleh orang lain tapi hasilnya maksimal malah tidak bangga. Seperti itu. Jangan lupa anak-anak semangat mengerjakannya dan kirim tugasnya via WA grup aja ya untuk membacanya. Dan anak-anak jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sekian yang dapat Bu Guru sampaikan. Kurang dan lebihnya Bu Guru minta maaf apabila Bu Guru dalam menyampaikan materi kurang jelas ataupun masih banyak kekurangan. Bu Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Bu Guru akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.